jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat, pip 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 calon mantu. Danau Rawapening merupakan sebuah danau alami yang berada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Danau ini dibatasi oleh 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen, dan Kecamatan Banyubiru. Dilihat berdasarkan morfometri, Danau Rawapening memiliki luas sebesar 2.670 hektar dengan volume air sebanyak 49 juta meter kubik. Kedalaman pada Danau Rawapening berbeda-beda tergantung lokasi, tetapi kedalaman rata-rata dari Danau Rawapening itu sedalam 3,87 meter. Debit keluar dari Danau Rawapening sebanyak 4,89 meter kubik per detik, sedangkan jumlah debit keluar per tahunnya sekitar 293,31 juta meter kubik per tahun. Terdapat 17 sungai yang menjadi inlet dari Danau Rawapening, sedangkan outletnya hanya satu, yaitu Sungai Tuntang. Secara historis, Rawapening mempunyai peranan penting dalam munculnya sejarah kearifan lokal di tanah Jawa. Dan dari segi ekonomi, pemanfaatan Danau Rawapening diantaranya adalah: yang pertama, suplai air untuk PLTA Jelok yang merupakan bagian dari interkoneksi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Fungsi yang kedua yaitu sebagai irigasi pertanian bagi sawah di Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Fungsi ketiga sebagai pengendali banjir daerah hilir, terutama di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Yang keempat, danau ini digunakan untuk kegiatan pariwisata. Fungsi kelima dari danau ini untuk menunjang kegiatan perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya bagi masyarakat sekitar. Fungsi keenam sebagai penyedia air baku dan air untuk industri. Dan fungsi ketujuh digunakan sebagai areal pesawahan pasang surut bagi masyarakat di sekitar Danau Rawapening. Serta yang terakhir, danau ini memiliki fungsi sebagai penyedia bahan baku industri kreatif bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan eceng gondok sebagai kerajinan dan pupuk organik. Rawapening saat ini mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah keberadaan gulma, terutama eceng gondok.
Danau Rawapening masuk ke dalam daftar 15 danau kritis di Indonesia. Rawapening saat ini ditumbuhi eceng gondok hampir 75% dari luasnya. Tingginya sebaran populasi eceng gondok membuat permukaan air di Danau Rawapening kini menyusut. Selain itu, tercatat pada tahun 2019 Danau Rawapening mengalami pendangkalan sekitar 50 cm. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudahnya menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang kaya nitrogen, fosfat, dan potasium. Selain itu, eceng gondok di Danau Rawapening menimbulkan dampak negatif di bidang budidaya. Eceng gondok yang terlalu banyak akan menghambat sinar matahari masuk sehingga akan menyebabkan ikan mati karena kandungan oksigen yang terganggu. Solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi keberadaan gulma ini adalah dengan dikerahkannya beberapa alat berat meliputi ekskavator dan truk sor sebagai sarana penarik untuk menepikan gulma air yang menutupi perairan dan juga pemberian herbisida. Sementara itu, masyarakat juga sudah turut memerangi pertumbuhan eceng gondok ini dengan mengambilnya secara langsung dari danau. Kemudian masyarakat meningkatkan nilai ekonomisnya dengan dibuat sebagai barang kerajinan seperti tas, sepatu, sandal, dan anyaman-anyaman lain. Selain para pengrajin, ada pula nelayan karamba yang ikut mengendalikan pertumbuhan eceng gondok ini dengan memijah dan membesarkan berbagai jenis ikan, mulai ikan konsumsi sampai ikan hias yang mampu mengurangi populasi eceng gondok di Danau Rawapening. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun. Pencemaran akibat limbah yaitu ada 4. Limbah pemukiman, limbah pertanian, limbah perikanan, dan peternakan. Terdapat beberapa permasalahan pada Danau Rawapening, diantaranya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu tingginya tingkat sedimentasi yang menyebabkan penangkalan Danau Rawapening serta tingginya pertumbuhan dan perkembangan tanaman air yang menyebabkan menurunnya kualitas air yang akan berdampak kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan air tersebut. Sekitar 70% dari danau seluas 2.770 hektar ini sekarang ditutupi oleh tanaman eceng gondok. Itu menurut Endang 2018. Tingginya pertumbuhan dan perkembangan tanaman eceng gondok di Danau Rawapening tentunya disebabkan karena banyaknya nutrisi yang terkandung di dalam air danau. Selain itu, eceng gondok juga merupakan salah satu indikator keberadaan logam berat. Sebagaimana fungsi eceng gondok yaitu sebagai tanaman fitoremediasi logam berat pada air. Logam berat merupakan bahan pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik. Logam berat
yang berasal dari alam biasanya sudah ada dalam tanah atau dari pelapukan bantuan induk. Sedangkan logam berat yang berasal dari antropogenik adalah bisa dari kegiatan pertanian, perindustrian, hingga kegiatan sehari-hari yang dihasilkan oleh limbah domestik. Pencemaran logam berat pada perairan akan terakumulasi dalam sedimen dan dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Tergantung kondisi lingkungan perairan tersebut, logam berat juga dapat berpindah dari lingkungan ke organisme dan dari organisme satu ke yang lain melalui rantai makanan. Jika biota pada perairan yang telah terkontaminasi dikonsumsi oleh manusia dalam jangka waktu tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, karena logam berat akan terbawa ke dalam tubuh manusia tersebut. Danau Rawapening di Kabupaten Semarang merupakan salah satu danau prioritas penanganan terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, yaitu lonjakan pertumbuhan gulma air seperti eceng gondok dan ganggang rantai, serta tingginya sedimentasi lain. Lonjaknya populasi eceng gondok diduga disebabkan oleh tingginya unsur hara atau eutrofikasi di Danau Rawapening. Menurut Effendi tahun 2003, eutrofikasi adalah proses pengkayaan atau enrichment air dengan unsur hara berupa bahan anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan mengakibatkan terjadinya peningkatan produktivitas primer perairan, terutama unsur hara nitrogen dan fosfor. Unsur hara tersebut berasal dari penggunaan pupuk kimia dan lahan pertanian seperti sawah irigasi, sawah tada hujan, dan lahan sayuran yang terbawa aliran sungai dan bermuara di Danau Rawapening. Secara alami, danau menjadi eutrofik akibat dari kebakaran hutan, gempa bumi, erosi, atau input nutrien yang berasal dari kotoran burung seperti yang terjadi di Eropa. Namun, kebanyakan kasus eutrofikasi adalah karena ulah sebab manusia, menurut Suprabowati DKK tahun 1998. Dalam penelitian Murtiono dan Agus, mendapatkan data bahwa jumlah kandungan unsur N yang diduga sebagai penyumbang eutrofikasi yang masuk di Danau Rawapening pada penggunaan lahan berupa lahan sawah irigasi, sawah tada hujan, dan lahan sayur sebesar 2.181,722 ton per tahun atau sebesar 85,85%. Lalu jumlah kandungan unsur N yang diduga sebagai penyumbang eutrofikasi yang masuk di Danau Rawapening tertinggi adalah pada lahan sayur sebesar 953,712 ton per tahun atau sebesar 43,71%. Pada lahan sayur sebesar 43,71%. Lalu terjadi juga pada subdas sepanjang 901,923 ton per tahun atau sebesar 62,06%. Selanjutnya, jumlah unsur P pada penggunaan lahan berupa sawah irigasi, sawah tada hujan, dan lahan sayur sebesar 420,04 ton per tahun atau 14,15%. Lalu jumlah kandungan unsur P yang diduga sebagai penyumbang eutrofikasi yang masuk di perairan Danau Rawapening yang tertinggi adalah pada sawah irigasi sebesar 207,988 ton per tahun atau sebesar 49,52%. Namun dari jumlah ini tertinggi terjadi pada lahan sayur sebesar 62,282 ton per tahun atau sebesar 30%. Lalu jumlah kandungan unsur P dan N yang diduga sebagai penyumbang eutrofikasi yang masuk di Danau Rawapening dari penggunaan lahan berupa lahan sawah irigasi, sawah tada hujan, dan lahan sayur sebesar 2.601,762 ton per tahun. Dan yang tertinggi itu terdapat pada subdas panjang 874,857 ton per tahun atau sebesar 33,62%. Pada penelitian Murtiono dan Agus tahun 2016 menyebutkan bahwa
Kegiatan pertanian di sekitar Danau Rawapening merupakan penyumbang terbesar unsur nitrogen dan fosfor pada Danau Rawapening, yang artinya belum adanya tata kelola yang baik pada kegiatan pertanian di sekitar Danau Rawapening, yang menghasilkan terakumulasinya unsur nitrogen dan fosfor pada Sungai Panjang yang bermuara pada Danau Rawapening. Dalam hal ini, perlu adanya pembaharuan atau metode baru dalam kegiatan pertanian di sekitar Danau Rawapening yang bisa mendukung juga kegiatan perairan yang ada pada Danau Rawapening, sehingga dapat terbentuknya kegiatan perikanan dan pertanian secara berkelanjutan. Lalu bagaimana sih kira-kira cara mengelola hal tersebut? Dalam upaya pengelolaan lingkungan, terutama bidang perairan, tidak bisa hanya mengandalkan kepada salah satu institusi atau stakeholder tertentu saja. Di sini, masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan, seperti kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di perairan, atau das panjang di sekitar Danau Rawapening, lalu tata kelola air buangan yang baik. Seperti yang kita tahu, limbah domestik seperti air cucian, air sabun, dan lain-lain juga dapat menimbulkan atau menyebabkan tingginya unsur nitrogen dan fosfor pada suatu perairan. Adanya sistem pertanian yang menerapkan atau mengelola instalasi pembuangan air limbah, sehingga nitrogen dan fosfor yang dibuang pada perairan sudah dikelola dengan baik. Pestisida dapat meningkatkan unsur fosfor pada suatu perairan, yang nantinya akan menyumbangkan fosfor pada perairan yang menyebabkan eutrofikasi pada suatu perairan. Lalu pengoptimalan pupuk yang digunakan dalam pertanian. Penggunaan pupuk dalam pertanian juga dapat menyebabkan sumbangan unsur nitrogen dan fosfor pada suatu perairan, yang nantinya juga dapat menjadi penyumbang dalam terjadinya eutrofikasi. Dan yang terakhir adalah community based management, di mana tata kelola perairan dilaksanakan dan dilakukan oleh seluruh masyarakat di sekitar Waduk Rawapening, di mana di sini masyarakat juga saling mencintai antara waduk, perairan, dan tata kelola limbahnya masing-masing. Di sini masyarakat juga harus memiliki rasa mencintai terhadap lingkungan, yang kedepannya masyarakat juga akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan, seperti tidak adanya blooming, kualitas air yang bagus, dan lain-lain. Karena jika kita mencintai lingkungan, maka lingkungan juga akan mencintai kita. Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati. Alam tetap asri, salam lestari.